Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmood. Selamat sore ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Sore hari ini kami Keluarga Exmood ingin berbagi cerita tentang kondisi perkembangan tanaman durian kami yang sudah pada berbunga dan terbentuk pentil-pentilnya ya teman-teman. Jadi setelah beberapa minggu proses pembuahan ya dari bunga-bunganya, sekarang ini kondisi tanaman durian kami ini sudah membentuk pentil-pentil segede ini teman-teman. Ini ya segede telur-telur ayam ya teman-teman. Ada yang lebih gede lagi, ini telur banyak, ada yang gede juga ini. Ini nah yang seperti ini nih nggak perlu kita seleksi ya teman-teman. Nah, otomatis dia dengan sendirinya, nah kayak gini, ini memang kalau dia nggak bagus ya dia akan jatuh sendiri. Ini sampai ujung-ujung sini. Ini yang pada jatuh seperti ini teman-teman. Ini seleksi alam ya teman-teman. Nah, ini juga nanti dia akan seleksi yang mana yang bertahan, nanti yang akan bisa menjadi buah sampai matang. Seperti ini. Ini nggak perlu kita buang dulu, kita biarkan saja sampai nanti benar-benar yang bisa nempel itu berapa biji istilahnya. Nah, kayak gini kan banyak ini yang nggak jadi semua ini ya, cuma rata-rata satu ranting gini ya cuma 5, 4 sampai banyak-banyaknya ya 10 itu kalau rantingnya besar, itu pun harus kita kasih penyangga teman-teman ya. Nah seperti ini, jadi tidak perlu kita lakukan penjarangan kecuali nanti kalau dia sudah segede-gede sekepal-kepal tangan kita gini ya, lebih gede lagi gitu. Nah itu kalau kita mau mensortir tidak apa-apa. Teknik nyortirnya seperti apa, teknis nyortirnya nanti yang bungkek-bungkek seperti ini teman-teman ya. Ini kan bungkek, nah ini dengan sendirinya jatuh malah. Yang bungkek kayak gini ini bisa kita buang. Ini juga bungkek, cuma kita lihat dulu nanti yang bertahan sampai jadi bunga itu jadi buah maaf, itu nanti kira-kira yang mana. Jangan-jangan yang bagus malah jatuh kan begitu, bisa jadi teman-teman. Nanti yang nggak bagus malah nempel. Nah itu kita harus sabar dulu untuk menunggu sampai benar-benar mana yang bertahan, mana yang tidak. Jangan sampai kita salah dalam menyeleksi. Nah dengan sendirinya kayak gini, nah ini juga jatuh ya. Nah jatuh sendiri teman-teman. Nah jatuh ya. Ini seperti ini. Jadi nggak perlu kita seleksi dulu yang seukuran seperti ini. Ini yang bagian atas ini sudah gede-gede ya, ini kurang lebih satu pohon ini nanti insya Allah ya ada kalau hampir 50 ada ini tuh. Mudah-mudahan yang jadi nanti hampir 50-an ya. Ini bisa dilihat ya, ini yang segede telur banyak ini. Nah, proses perawatan yang harus kita lakukan seperti apa ya teman-teman kalau tanaman durian sudah seperti ini. Nah ini tidak perlu kita lakukan hal-hal aneh-aneh seperti tadi menyeleksi buahnya, nanti dulu ya, kita tunggu sampai gede sekepal-kepal tangan gini, baru kalau kita mau mensortir tidak apa-apa. Satu itu. Yang kedua, pastikan ketercukupan airnya. Tanaman durian yang sudah masa seperti ini harus benar-benar tercukupi secara maksimal teman-teman. Karena kalau curah hujan mogok seperti ini kan sudah hampir berapa bulan ini? 1 bulanan hampir ya, 28 hari nggak ada hujan teman-teman. Nggak ada hujan. Nah itu kecenderungannya kalau durian nanti kurang air, kalau dia pohonnya sudah besar gitu nggak masalah ya. Tapi kalau yang masih usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun gitu, perakarannya belum jauh banget lah ya. Itu ketika dia kekurangan air dan dia mulai belajar berbuah, itu biasanya nanti terus banyak buahnya yang akan rontok. Nah itu harus kita cukupi airnya ya teman-teman. Nanti insya Allah ada kalau 50 ya. Jadi seperti itu langkahnya. Terus kemudian nutrisi-nutrisi yang lain ya kita berikan normal-normal saja ya, di yang sebelumnya sudah kita kasihkan. NPK 92525 plus karotikoron, ada POC juga yang kita aplikasikan. Jadi teman-teman jangan buru-buru, intinya
jangan terburu-buru ya untuk melakukan proses penyeleksian buah. Nah, ini juga sudah banyak yang terbentuk seperti ini. Ya, inilah ya teman-teman ya, serunya berbudidaya tanaman durian yang di bawahnya kita manfaatkan untuk tumpang sari tanaman porang. Kemudian kita kasih jagung juga. Jadi ada keseruan di sini, yaitu kita bisa menikmati hasil, yaitu hasil yang dari atas, yang tumbuh dari atas. Hasil buahnya seperti ini, durian-durian yang kita rawat dan kita pelihara dengan sedemikian rupa supaya hasilnya bisa maksimal. Terus kemudian nanti dari atasnya lagi, kalau kita tumpang sari jagung lagi, kita dapat jagung. Nah, dari bawahnya nanti kita bisa dapat porang dan katak porangnya. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap semangat. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan dan cocok di lahan kita masing-masing, di lokasi teman-teman semuanya, lakukan ya. Pokoknya nggak perlu nunggu yang lain berhasil kita baru ikut-ikutan, nanti ya kita ketinggalan jauh ya teman-teman. Pokoknya asalkan kita berusaha dengan maksimal, kita rawat dengan maksimal, insya Allah dengan sendirinya nanti hasil akan mengikuti. Tentunya dengan ilmu dan pengetahuan yang harus kita miliki juga ya teman-teman, tidak asal aslinya. Artinya kalau kita sudah memulai ya kita harus siap, baik siap ilmu, siap tenaga kerja, siap mental, dan siap modal tentunya. Jadi kita harus mempersiapkan semuanya supaya nanti kita tidak putus di tengah jalan. Oke ya teman-teman, jadi sekilas cerita dari kami keluarga Exmut, bagi-bagi cerita di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semuanya, bisa memberikan motivasi untuk teman-teman semuanya, sehingga teman-teman akan lebih semangat lagi ke depannya untuk berbudidaya tanaman porang, tanaman durian, dan jenis-jenis tanaman yang lain, tentunya yang bisa diefektifkan dengan cara tumpang sari maupun dengan cara monokultur. Oke ya teman-teman, menyesuaikan daerah teman-teman masing-masing ya. Kita tidak harus memaksakan sesuatu untuk kita tanam di lahan kita ketika itu memang tidak memungkinkan untuk cocok kita tanam. Tapi insya Allah selama kita bisa memaksimalkan jenis-jenis tanaman yang bisa cocok, ya insya Allah hasilnya akan bisa maksimal. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.